Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus pria bunuh pacar di Bantul yang menyimpan mayatnya hingga menjadi kerangka manusia. Peristiwa ini menewaskan korban seorang wanita berinisial EDP yang berusia 23 tahun, warga Sumberadi, Melati, Sleman. Dalam reka ulang, kepolisian menghadirkan penyidik dari Kejaksaan Negeri Bantul, saksi-saksi serta tersangka MRR berusia 24 tahun, warga Kretek Bantul. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey mengatakan rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara pada peristiwa yang terjadi di salah satu kos di Sabdodadi, Bantul pada tanggal 24 September 2024. Dalam rekonstruksi, tersangka dan saksi melakukan adegan mulai dari tersangka MR pulang dari bekerja. Adegan dilanjutkan dengan korban berada di dapur sedang menggoreng bakso, sedangkan tersangka sedang mencuci piring. Hingga akhirnya terjadi cekcok. Dalam adegan selanjutnya saat posisi dicekik, korban sempat meminta maaf dengan isyarat menyebutkan kedua tangannya kepada tersangka. Hingga korban lemas, saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana awal mula Polres Bantul Polda DIY mengungkap mayat hingga menjadi kerangka manusia. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bantul, AKP Inengah Jeffrey Pranawidiana. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore. Bagaimana awal pengungkapan mayat hingga menjadi kerangka manusia ini, Pak? Ya, kejadian ini bisa diungkap atau diketahui pada tanggal 20 Maret 2025, di mana adanya kecurigaan rekan korban yang melihat pelaku menggunakan motor korban, namun yang diboncengi bukan korban, tapi wanita lain. Di sini rekan korban ini memberitahu anggota reskrim yang akhirnya kita mencoba langsung menyelidiki dan langsung ke rumah pelaku, dan pelaku langsung mengakui bahwa pelaku telah menghabisi nyawa korban dan menyimpan mayat korban yang pada saat itu sudah menjadi tulang benulang. Baik Bapak, apa hubungan pelaku dengan korban, Pak? Berdasarkan keterangan dari pelaku, sama seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pelaku ini sudah menjalin hubungan dengan korban EDP 23 tahun sejak tahun 2019, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan asmara dan tinggal bersama di suatu kontrakan. Baik Bapak, bagaimana cara tersangka membunuh korban, Pak? Ya, berdasarkan keterangan tersangka bahwa tersangka menghabisi nyawa korban eh, dengan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya. Itu juga sudah dibuktikan adanya di rekonstruksi. Memang di sini adanya luapan emosi yang waktu itu berawal dari pemukulan korban ke tersangka menggunakan sapu, karena pada saat itu korban sedang menyapu dan mengetahui bahwa masakan baksonya itu gosong, dan akhirnya dia emosi dan memukul pelaku. Di sini pelaku mencekik korban sampai korban ini lemas dan tidak tidak bernyawa. Baik Bapak, apa motif pelaku membunuh korban, Pak? Memang emosi saat dimana berdasarkan pengakuan pelaku sebenarnya sudah kesal ya, sudah menahan emosi karena sudah sekian lama ini eh, korban juga suka melakukan kekerasan fisik kepada tersangka, yang mungkin pada saat itu di tanggal 24 September itu adalah puncak
emosi tersangka kepada korban yang tidak bisa ditahan, dan akhirnya terjadilah kejadian hilangnya nyawa korban. Baik Bapak, dapat dijelaskan bagaimana cara tersangka menyimpan mayat korban hingga menjadi kerangka, Pak? Ya, memang kejadiannya kan di tanggal 24 September 2024 di suatu kontrakan, dan di situ memang disimpan di kamar nomor 4 dekat dengan dapur, di mana TKP pembunuhannya juga ada di dapur. Di situ selama 2 bulan, yang akhirnya mayat ini sudah mulai menjadi kerangka. Karena kontrakan itu sudah habis, yang akhirnya korban dibawa oleh tersangka ke daerah Sleman, yang karena takut diketahui rekannya, akhirnya kerangka itu dibawalah ke suatu penginapan yang ada di Kaliurang di Sleman. Di situ tersangka membersihkan tulang tersebut hingga menjadi tulang, gitu kan. Jadi untuk rambut, terus beberapa kulit dan sebagainya, ia pisahkan dengan tulang, yang akhirnya besoknya dia bawa pulang ke rumahnya di Kretek, itu sekitar tanggal 10 Desember, di bulan Desember. Nah, tulangnya disimpan di lemari dia, di kamar, dan untuk rambut dan beberapa kulitnya dia bakar untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan bau atau menghilangkan kecurigaan dari ayah tersangka. Nah, disinilah sejak dari Desember sampai dengan Maret, ia simpan di lemari. Dan di bulan Maret, sekitar tanggal 20, kami mendapatkan informasi dan akhirnya kita menuju ke tersangka, dan tersangka langsung mengakui. Baik Bapak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas, Pak. Ya, pesan kepada masyarakat bila mengetahui atau mengalami kejadian yang melanggar hukum, dimohon sesegera mungkin melaporkan ke pihak kepolisian terdekat untuk dapat penanganan lebih lanjut. Masyarakat bisa memanfaatkan call center kepolisian di nomor 110, maupun bisa melalui pesan media sosial. Di situ kan juga sekarang juga eranya media sosial, bisa melaporkan melalui media sosial juga. Maka kami tentu akan berupaya dan serius dalam penanganannya. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Prana Winyaya telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan selamat sore, salam presisi Pak. Salam presisi. Pemirsa, di informasi berikutnya, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Berau melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako untuk pengemudi ojek online dan petugas kebersihan. Aksi nyata ini menunjukkan kepedulian Polri terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam kehidupan kota sehari-hari. Dalam rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Berau membagikan bantuan sosial untuk petugas kebersihan dan pengemudi ojek online. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Berau, AKBP Khairul Bashar, didampingi Wakapolres Kompol Doni Dwijaya Romansa, dan Kasat Binmas AKP Agus Supriyanto. Bakti sosial digelar di pos polisi kilometer 5 Tanjung Redep pada Selasa 24 Juni 2025. Puluhan paket sembako disalurkan langsung kepada para penerima manfaat yang sehari-hari berjasa menjaga kebersihan kota dan memberikan layanan transportasi bagi masyarakat. Suasana penuh kehangatan terlihat saat Kapolres menyapa dan menyerahkan bantuan kepada para ojol dan petugas kebersihan. Momen ini menjadi bukti nyata kedekatan Polri dengan warganya. Bantuan juga bentuk apresiasi dan kepedulian Polri kepada masyarakat yang berkontribusi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Berterima kasih kepada Bapak Kapolri atas bansosnya untuk kami
mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Sukses selalu. Polri untuk masyarakat. Kegiatan Bansos ini sekaligus menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan perannya sebagai mitra sosial masyarakat. Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sahabat dan pelayan masyarakat. Dari Humas Polres Berau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.